Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam rangka bersama-sama untuk berusaha mempelajari bagian dari agama kita, yaitu bahasa Arab yang terkait sangat lekat sekali dengan agama kita. Dengan harapan dari pembelajaran ini, insya Allah kita jadikan sebagai batu loncatan dalam mendalami dan lebih menekuni lagi agama kita. Jadi semakin seorang itu memahami bahasa Arab, maka semakin mudah dia memahami agama ini, karena memang sulit ya bisa dibayangkan ketika seseorang ingin berusaha secara maksimal untuk mempelajari agama ini kemudian melewati atau men-skip atau meloncati mempelajari bahasa itu sulit dibayangkan. Ya, jadi langkah pertama bagi orang-orang yang ingin memperdalam agamanya, mau tidak mau salah satu usaha yang dia lakukan adalah dengan mempelajari bahasanya, bahasa Arab dalam hal ini. Karena Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ya cerita sedikit kawan, ya dulu kawan mondok ya. Sebelum dia mondok, kirain mau mondok itu ketika di pondok itu langsung belajar tentang masalah materi-materi agama gitu ya. Kok ternyata belajar bahasa Arab dulu di pondoknya. Kirain langsung pakai terjemahan untuk mempelajari seperti di kuliahan gitu ya. Misalnya buku-bukunya buku-buku terjemahan. Ternyata tidak ya. Belajar dulu dari step dari mempelajari bahasa Arab. Karena sulit nanti. Ada hal-hal yang mau nggak mau berkaitan dengan bahasa. Dan itu banyak sekali ya. Perkara-perkara dalam masalah agama, hukum-hukum dalam masalah agama yang kaitannya sama bahasa itu terlampau banyak. Bahkan dalam misalnya contoh ya dalam masalah fikih saja. Itu ada satu buku ya, tesis ya, di buku kitab itu aslinya adalah tesis yang membahas tentang perbedaan para ulama yang sebabnya adalah faktor bahasa. Itu satu tesis ya, saya pernah baca itu ya. Tebal buku tesisnya ya. Asalnya perbedaan para ulama itu dari sisi bahasa. Contoh nih. Tata cara berwudu ya. Ketika kita berwudu ya, kan di antara anggota yang dibasuh dalam wudu adalah kepala. Ya, dicuci kepala. Nah, atau dibasuh atau diusap, lebih tepatnya diusap adalah kepala. Nah, dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Ya wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka cucilah faghsilu wujuhakum, wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan kedua tangan kalian sampai siku-sikunya. Ya, kemudian wamsahu biruusikum, usaplah biruus, ya usaplah bi, di situ ada bi-nya duluan tuh. Kemudian ruusikum, usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian. Nah, pada lafadz wamsahu biruusikum ada huruf ba di sana. Maknanya apa? Nah, para ulama berbeda pendapat. Nanti implikasinya, dampaknya adalah pada hukumnya nanti berbeda hukumnya. Ada yang mengatakan ba-nya itu huruf wamsahu bi, kan gitu ya. Wamsahu bi, ada huruf ba-nya di sana. Nah, apa makna huruf ba tersebut? Ya, maka sebagian ulama, ya contohnya dalam mazhab Syafi'iyah, ba-nya itu artinya ba litab'id ba'd. Ba ain dot ya, tab'idiyah, sebagian berarti. Wamsahu biruusikum artinya usaplah sebagian kepala kalian. Makanya kita kalau lihat orang-orang ya di Indonesia itu kan kepala itu kan apa? Cuman depan cuman ada yang
gitu kan gitu. Ya, diusaplah karena baknya apa? Sebagian tabayil. Ya. Kemudian para ulama lagi yang lain berpendapat baknya itu adanya maksudnya atau maknanya adalah lil ilsok. Ilsok itu menempel ya. Berarti wamsahu biruusikum artinya usaplah menempel tangan ke kepala. Nah ini berbeda kan. Sebabnya apa? Huruf ba di sana. Sebabnya satu huruf itu. Maka hasilnya pun berbeda. Dan seperti itu banyak. Ya oleh karenanya itu sulit bisa diresapi ya, diingin lebih mendalam kalau nggak belajar bahasa Arab itu sulit. Kemudian wa arjulakum. Ya. Ada huruf wa di sana, huruf atof. Iya. Nah, kaki itu diusap apa dicuci itu? Ya, ada ya kalau kita secara nahwu ada wamsahu biruusikum wa arjulikum atof kepada ruus. Jadi kaki itu bukan dicuci tetapi diusap. Ya, yang masyhur adalah qiraah wa arjulakum. Fathah dia. Karena atofnya bukan ke ruus. Nah itu ya seperti itu enggak atau sulit kita resapi kecuali kita belajar bahasa Arab. Yang itu banyak. Oleh karenanya kalau ingin maksimal dalam mempelajari agama kita, mau enggak mau harus melalui pintu mempelajari bahasa Arab. Kalau mau maksimal, kecuali kita ya mau minimalnya ya enggak usah gitu ya. Tapi masa sih kalau dunia kita mau maksimal, giliran agama kita maunya minimal. Ya dengan ke modal sekecil-kecilnya memperoleh untung yang sebesar-besarnya kalau masalah agama tuh. Ya jadi effortnya sedikit tapi hasilnya banyak begitu ya. Kayaknya tidak heran kalau ada semboyan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya pengennya minimalis tapi hasilnya pengennya yang maksimal begitu ya. Ya tidak demikian sepertinya. Ya al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya begitu ya. Itu kan berlaku dalam segala hal ya, masalah dunia saja. Demikian. Terlebih apalagi masalah akhirat. Tapi yang menjadi yang perlu kita garis bawahi, kalau dunia kita pengen maksimal, kenapa akhirat pengennya minimal? Ya itu harus kita pertanyakan. Sedangkan seharusnya tidak seimbang. Ya orang katakan kan dunia sama akhirat harus seimbang. Itu perlu diluruskan. Nggak boleh seimbang. Harus berat akhirat. Ya kalau seimbang saja itu perlu dikoreksi ya. Itu kalaupun bicara yang seimbang banyakannya nggak jujur dalam ucapannya. Memang seimbang betul antara dunia dan akhiratnya. Kalau kita mau rinci mungkin nggak seimbang gitu ya. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sedang kita upayakan ya untuk mencoba ya berusaha sebisa kita untuk mempelajari agama ini. Karena Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau waktu-waktu kita ini itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu kita yang kita gunakan untuk hidup kita. Ini dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, la yazalu qadama 'abdi indallahi yaumal qiyamah hatta yus'al an, senantiasa tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya beberapa hal, di antaranya an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa ya, mana nih dari umur sisa-sisa kita untuk belajar agamanya berapa persen ya, untuk akhiratnya berapa persen. Maka insyaallah kita berupaya untuk menuju di sana, memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita, memaksimalkan semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bisa maksimal dalam menempuh hidup ini, memaksimalkan dari sisi ilmu dan juga dari amalan. Maka Bapak yang dirahmati Allah, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri beliau, kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau,
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Adapun kembali ke pembelajaran kita, sampai mana ya kita pelajarannya ini? Ada yang ingat? Seperti yang di layar bukan? Iya betul Ustaz. Baik, kita halaman 16 ya, bukan? Iya. Baik. Sekarang kita masih belajar apa sih? Sekarang masih mempelajari tentang ada alif lam dan tidak ada alif lam. Baik, kita murojaah ya. Kalau ada alif lamnya secara penulisan, apa bedanya dengan tidak ada alif lam, Bapak-bapak? Tidak, Pak. Secara apa? Tulisan, apa bedanya ada alif lam dengan tidak ada alif lam? Harokat di akhir kalimat. Kalau ada alif lam, maka tidak boleh ada tanwin. Nah, itu perbedaan antara ada alif lam dengan tidak ada alif lam yang pertama. Kemudian secara makna, apa bedanya? Alif lam menunjukkan sesuatu yang spesifik. Ahsan, kalau ada alif lamnya ini khusus spesifik. Apa orang yang bicara dia tahu. Kalau nggak ada alif lamnya masih umum ya. Dia tidak spesifik ya. Baik. Nah, itu perbedaan antara ada alif lam dengan tidak ada alif lamnya. Baik, saya baca, serahkan nanti Bapak-bapak mengikuti ya. Baik, najmun. Najmun. Artinya apa? Bintang. Bintang. San, masih umum ya. Sekarang ada alif lamnya. An-najmu. Al-najmu. Artinya apa? Bintang itu. Bintang itu. Ahsan, ada itunya atau bintang tersebut. Ahsan. Kemudian bawahnya dikun. Artinya apa? Ayam. Ayam apa? Ayam jago. Ayam jago, ayam jantan. Baik, adiku artinya apa? Ayam jantan itu. Ahsan, bagus. Kemudian ke samping rojulun. Ya, pendek semua ya. Rojulun. Artinya apa? Ya, laki-laki. Ya, dewasa maksudnya. Ar-rojulu. Artinya apa? Laki-laki tersebut. Laki-laki itu, laki-laki tersebut. Sant. Sekarang bawahnya tolibun. Artinya siswa, murid, mahasiswa, itu sama ya. Ya, mahasiswa, siswa, murid, pelajar sama semua. Baik, kita lanjut sebelahnya at-tolibu. Artinya apa? Pelajar itu. Ahsan, pelajar tersebut. Tadi ngomong-ngomong ayat baru ingat saya. Wabtagi. Oh ya, nanti cari ya ayat apa, surat apa. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Ini tadi ya, nyambung tadi ya. Biar enggak penasaran. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi tolong ya Bapak-bapak. Surat apa, ayat berapa? Wabtagi, carilah oleh kalian fima, apa-apa yang ataqallahu, Allah berikan kepadamu, darul akhirah, yaitu berupa negeri akhirat. Wala tansa, tapi jangan lupa nasibaka, bagianmu minad dunya, dari dunia.
Ya, wabtagi fima ataqallahu darul wabtagi wabtagu apa wabtagi ya, nanti dikoreksi ya Bapak. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Baik, kalau di awal ayat ini yang disebut pertama kali dunia apa akhirat? Akhirat. Carilah oleh kalian apa-apa yang Allah berikan kepada kalian berupa ya darul akhirah, negeri akhirat. Nih, prioritasnya nih negeri akhirat. Tapi jangan lupa walatan sanasibak, tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Cari akhirat tapi jangan lupa dunia. Kalau orang kan kebanyakannya apa? Cari dunia jangan lupa akhirat, padahal enggak gitu ayatnya. Ayatnya ini prioritasnya adalah akhirat, tapi jangan lupa duniamu gitu loh. Kan kita hidup di dunia nih, tempat beramal, tempat ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Carinya fokusnya akhirat, tapi jangan lupa dunia, bukan dibalik. Bukan carinya dunia, jangan lupa akhirat. Maka dari ayat ini menunjukkan bahwasanya prioritas utama kita adalah akhirat, tapi jangan lupa sama dunia dan bukan sebaliknya. Bukan cari dunia jangan lupa akhirat, tidak demikian, tetapi cari akhirat jangan lupa dunia. Baik ya, kembali ke pelajaran kita. Tadi ada alnya dan tidak ada alnya. Kita lanjutkan ya sekarang ya, latihan. Ini kata-kata yang ini sudah kita pernah pelajari. Nah, kalau lupa, nah ini sekalian murojaahnya nih Bapak-bapak. Baik, nomor 1. Siapa yang mau mencoba nomor 1? Ana Ustaz. Ya, silahkan. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun artinya apa? Tadi ada najmu ada ya di atas. An-najmu artinya apa? Bintang itu ba'idun Jauh. jauh. Berarti an-najmu ba'idun, bintang itu jauh. Kelihatan nggak? Kelihatan ya di ini kan layar kelihatan ya. Baik. Sekarang nomor 2 yang sebelah kirinya. Ustaz, izin. Iya, silahkan Pak. As-sukaru hulwun. Yang nomor berapa ini? Nomor 2. Kok itu nomor 3? Nomor 2 sebelahnya ya, sebelah kiri. Ya nggak apa-apa, silakan. Yang nomor 2. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun artinya apa? Ar-rajulu laki-laki itu waqifun. Waqifun artinya berdiri. Berdiri. Jadi ar-rajulu waqifun artinya orang itu berdiri. Ini apa Abu Zikrullah ya? Iya Ustaz. Antum tinggal di mana? Sekarang saya di Bekasi Ustaz. Oh, bukan di MI ya. Baik. Baik. Nomor 3, silahkan. Saya Ustaz. Ya, silahkan Pak. Mas Dian, silahkan. As-sukaru hulwun. Hasan, as-sukkaru hulwun artinya apa? Gula itu Gula itu manis. manis. Hasan, hulwun artinya manis. Hasan. Baik, Hasan. Jadi ingat ya nih Bapak. Waqifun tadi apa waqifun? Berdiri. Hulwun apa? Manis. Manis. Ustaz. Baik. Sekarang nomor 4. Silahkan. Nomor 4 yang ke kiri ya. Ya, silahkan. At-talibu faridun.
At-talibu maridun. Ahsan. Artinya apa? Murid itu Murid itu sakit. Ahsan. Maridun. Marid panjangnya di ro-nya ya. Maridun. Baik. Nomor 5. Silahkan nomor 5. Siapa yang mau mencoba? Mana Ustaz? Silahkan. Adiku jamilun. Adiku jamilun. Artinya? Adik tadi apa? Ayam jantan itu Bagus. Ayam jantan itu bagus atau indah. Ayam jantan itu bagus atau indah. Baik, nomor berapa? Nomor 6. Silakan nomor 6. Ya Ustaz, Ya, silakan. Pak Andi. ad-daftaru jadi Ad-daftaru jadidun. Artinya? buku tulis itu baru. Hasan, ad-daftar artinya daftar itu buku tulis. Kalau buku bacaan, kitab. Nah, kitab Alkitab itu buku bacaan. Kalau buku tulis ad-daftar. Ya, jadi ad-daftar itu buku tulis. Jadidun baru, bagus, buku tulis itu baru. Baik, Hasan. Baik, nomor selanjutnya, nomor 7. Ya Ustaz, Ya, silakan. at-tajiru ghaniyun, At-tajiru ghaniyun. Artinya? pedagang itu kaya. Pedagang itu kaya. Bagus, Hasan. Baik. Nomor 8. Saya Ustaz. Ya, silahkan. Ad-dukanu tuhun. Ad-dukanu maftuhun. Hasan. Artinya apa? Toko itu terbuka. Hasan. Toko itu terbuka. Ad-dukan artinya toko. Ya. Bagus. Nomor 9. Silahkan Bapak. Al-waladu fakirun. Iya, al-waladu semuanya pendek. Al-waladu. Al-waladu fakirun. Sans. Al-waladu fakirun. Sans. Artinya apa? Anak itu fakir. Anak itu miskin. Sans. Anak itu miskin. Nomor 10. Ana Ustaz Silahkan. at-tufatu ladzi At-tufahu ladzidun. Artinya? Apel itu enak. Hasan, lezat. Apel itu lezat. Ini sepertinya belum kita pelajari ya, banyak ya. At-tufahu artinya sebagainya. At-tufah artinya apel. Ladzizun artinya lezat ya, lezat, enak. Nah, ladziz itu dari mungkin serapannya enak, lezat. At-tufah apa? Apel. Apel itu lezat. Hasan. Nomor terakhir. Nomor 11. Silahkan. Saya Ustaz. Ya, silahkan Mas Dian. At-tabibu tawilun. Murid itu tinggi. Dokter itu tinggi. Ya, at-tabi bukan at-talib ya, at-tabibu tawilun. Pak dokter itu tinggi. Bagus, lanjut.
wal mudar komisun. Komisun. Dia apa, coba diulang? Wal mudar Wal ko- maridu ya. Ini wal maridu apa? Qasirun, bukan komisun ya. Kalau komisun begini nih. Komisun. Ya, ini sod ya yang keduanya. Kalau komis yang keduanya mim ya. Qasirun artinya wal maridu, maridu itu artinya orang yang sakit itu, eh, qasirun pendek. itu dan nih. Heeh. Dan orang ya, orang yang pendek. sakit itu pendek. Baik, sekarang coba saya baca, Bapak-bapak mengikuti ya. Baik, supaya kita ingat. Yang pertama, an-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ya, bintang itu jauh. Bintang itu jauh. Baik, nomor 2. Ar-rajulu waqifun. Rajulun waqifun. Waqifun. Ya, laki-laki itu berdiri. Laki-laki Laki-laki itu berdiri. Itu berdiri. Baik, yang ketiga, as-sukkaru hulwun. Asyukaru kulun. Baru hulwun. Ya, artinya apa? Gula itu Gula. manis. Gula itu manis, asan. Gula itu manis, asan. Jadi ingat ya, waqifun Bapak-bapak, berdiri, hulwun manis. Baik, nomor 4, at-talibu maridun. Talibu Maridun. Ya, siswa itu sakit. siswa itu sakit. Baik, Sakit. asan. Nomor 5, ad-diku jamilun. Adiku jamilun. jamilun. Ya, ayam jantan itu indah. Ayam jantan itu Ya, indah, Indah. bagus, ya pokoknya yang seperti itu ya. Ad-daftaru jadidun. Taru jadidun. Artinya buku tulis itu baru. Buku tulis itu baru. Baik, nomor 7, at-tajiru ghaniyun. Iyun. Artinya apa? Pedagang itu kaya. Itu kaya. Pedagang itu kaya. ya. Baik, nomor 8, ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Artinya toko itu terbuka. Toko itu buka. Baik, al-waladu faqirun. Al-waladu Waladu fakirun. fakirun. Iya, anak itu miskin. Anak Anak itu Miskin. Baik, at-tufahu ladzidun. at-tufahu ladidun. Sidun. Iya, artinya apel itu lezat. Apel itu lezat. Lezat. Baik, at-tabibu tawilun. At-tabibu Tabibu wilun. tabilun. Artinya dokter itu tinggi. Dokter Itu tinggi. Ya, at-tabib itu dokter ya Bapak, bukan pelajar. Kalau pelajar tulisannya gini nih. At-tolibu. Tuh nggak ada ba sama ya-nya. At-tolibu. Ya, kalau ini at-tabibu. Nah, mirip memang kalau kesannya dari awal ya. Baik. Jadi at-tabib artinya dokter itu tawilun tinggi. Wal maridu qasirun. Wal maridu qasirun. Ya, dan orang sakit itu pendek. Dan orang sakit itu pendek. itu pendek. Ya, nah ini ada beberapa kosakata yang baru, Esan. Baik, ada yang ditanyakan Bapak? Jelas? Insya Allah. Baik. Nah, Ustaz, ya, silahkan. ini di kitab saya di kitab Mm-mm. bacanya ini Ustaz. Gimana? Al-Marid Di mana? yang nomor 11 Ustaz. Iya, yang nomor 11. Kenapa? Kalau saya kan lihatnya dari tadi dari Iya, gimana? Di bukunya gimana? di sini bacaannya wal mudari. Wal mudarisu gitu. Ya, kalau di situ At- wal maridu. Mm-mm.
wal al-maridu jadi di buku antum al-mudarris gitu. Iya Ustaz. Baik, yang tobibnya apa di buku antum? Apa Ustaz ya? Tadi ini al-mudarris. Kalau ini apa di bukunya? Ya awalnya sama. Tobib gitu. Sama. Iya, At-tabibu tawil wal mudarrisu. Ya ya. Ya pertama Iya. jadi nggak apa-apa. Misalnya wal maridu qasirun berarti wa fi riwayatin wal mudarris, dalam sebuah riwayat al mudarris gitu. Gak masalah ya. Itu juga sebetulnya kalau kamu lihat konteksnya ini yang pasnya sih ya kalau dokter kan sama pasien ya, orang yang sakit gitu. Kalau dokter sama Pak Guru kayaknya agak jauh tuh. Kalau mudir kepala sekolah ya sama Pak Guru baru agak nyambung ya. Tapi kalau dokter kan biasanya nyambungnya sama siapa? Sama orang sakit kan gitu. Tapi iya lebih pas sih. Tapi nggak apa-apa kalau di situ wal mudaris. Jadi mudaris tuh gini ya tulisannya. Mim dal ro sin. Nah, wal mudarisu. Ya nggak apa-apa. Nanti kita bilang wa fi riwayatin al mudaris gitu. Dalam sebuah riwayat atau dalam riwayat yang lain mudaris gitu. Iya, baik. Bagus. Baik. Ada lagi Bapak-bapak? Ustaz, izin bertanya tadi yang di atasnya itu fathah ya Ustaz. Yang mana? Harusnya kan doma ya Ustaz. Yang mana tuh? Atas lagi Ustaz, maaf. Atas lagi. Yang mana ya? Nah ini Ustaz. Oh iya. Adiku. Bagus. Dika itu. Iya. Iya, ini harusnya domah ini. Adiku, ya. Adiku, bukan adika. Iya, ini yang lainnya domah semua kan? Iya. Juga nanti kalau kita belajar ini harusnya domah memang. Ya. Nah, itu ada yang salah ketik ya, Bapak. Jadi nah ini juga pentingnya belajar tuh. Sedikit cerita ya. Dulu Ustadz saya yang di pondok pesantren itu cerita ya. Dia punya teman, ya. Dia kalau baca doa yang tasyahud, salah satu doanya kan yang tentang berlindung dari 4 hal itu loh. Dari apa? Dari azab kubur, dari apa lagi? Fitnah dunia, fitnah ya apa namanya dunia ya. hidup dan mati. Yang terakhir apa? Berlindung dari Dajjal. fitnah. Wa a'udzubika min masihid dajjal. Wa a'udzubika min masihid dajjal. Dajjal kan ya, berlindung dari fitnah apa? Dajjal. Dajjal pakai lam. Nah, Ustaz saya punya temannya itu bukan dajjal. Di kitabnya a'udzubika min masihid dajjaj. Dajjaj. Ini beda ya. Bedanya satu pakai jim, satu pakai lam, dan ini dibaca udah lama. Tahu Bapak dajjaj artinya apa? Dajjaj itu artinya ayam. Kalau ini ayam jantan, ini ayam betina nih. Jadi aku berlindung dari apa? Ayam betina yang terusap. Masih kan mamsuh artinya. Yang terusap. Jadi dia baca itu apa? Berlama-lama. Kenapa? Padahal harusnya apa? Wa'udzubika min masihid dajjal. Harusnya ini pakai lam. Nah, karena di bukunya itu salah ketiknya jadi dia amalkan ini gitu. Ya, nah ini penting juga Bapak-bapak. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahu kok dajjaj. Ya nggak mungkin lah dajjaj. Ya, masa berlindung dari ayam yang apa? Yang terhapus ya. Al-Masihid Dajjal. Ya, yang terhapus apa namanya? Ayam betina yang terhapus. Maka enggak. Nah, ini juga sama ini. Kita salah ketiknya. Ini bukan adika tapi adiku. Bisa diikuti Bapak Hasan ya. Bagus. Perhatian berarti. Baik. Ada lagi? Izin Ustaz, satu Iya. lagi. Silahkan. Berarti kalau yang di bawah itu Ustaz,
Yang di Sudah bawah. jadi Mm-mm. satu kalimat ya Ustaz. Yang mana tuh? Ada subjek, kemudian ada predikatnya gitu ya. Yang mana? Yang ini an-najmu An-najmu ba'idun. ba'idun Heeh. misalnya ini Mm-mm. semua Ustaz. Gimana tuh Pak? Ada subjek, ada Jadi ini- predikat. Iya, benar gitu ya Ustaz. Nanti kita insya Allah pelajari ya. Tapi boleh lah. Ini kalau nggak paham skip ya Bapak, nggak usah bingung. Jadi bahasa Arab itu kalimat dalam bahasa Arab itu dibagi dua kalimat. Ya. Kalimat ada dua. Atau kalimat bahasa Arabnya jumlah. Ya, kalimat bahasa Arabnya apa Bapak? Alam Al-jumlah. jumlah. Al-jumlah. Ya, kalam itu artinya al-jumlah al-mufidah. Ya, kalau kalimat bahasa Arabnya apa Bapak kalimat? Al jumlah. Al-jumlah. Kalau kalimat kan susunan dari kata ya. Nah, itu kalimat kan. Maksudnya yang mempunyai makna yang sempurna. Nah, jumlah itu ada dua. Ada namanya al-jumlah. Suaranya serak-serak, Ustaz. Suara saya serak-serak. Bener. Yang lain sama, suara saya terdengar serak-serak. Sember, Ustaz, sember. Sember. Sekarang jelas. Masih serak-serak, Ustaz. Kenapa ya? Masih. Mungkin mic-nya buatnya jauh. Masih Bapak, masih serak-serak. Terlalu dekat mungkin Ustaz. Sekarang gimana? Masih? Nah, Ya, itu Sudah? Jelas? Baik, kita lanjut ya. Kalau Ustaz. gimana? Lebih jelas. Lebih jauh lagi. Begini, iya, jelas? jelas. Betul Iya. Ustaz. Baik. Kalimat itu dibagi dua. Ada namanya al-jumlah al-ismiyah. Jumlah al-ismiyah. Ini kalau nggak ngerti nggak apa-apa ya Bapak, ini bonus aja. Yang kedua ada jumlah namanya al-fi'liyah. Di jumlah apa artinya tadi Bapak-Bapak? Kalimat. 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 Kalimat terbagi menjadi berapa dalam bahasa Arab? Dua. Yang pertama apa? Al ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Yang kedua Al-jumlah. al-jumlatul fi'liyah. Nah, sekarang satu-satu ya. Al-jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Kalimat yang awalnya isim namanya jumlah ismiyah. Ini dari kata ini nih, isim gitu kan, ismiyah. Jumlah yang diawali dengan fi'il itu namanya jumlah fi'liyah. Baik, kita ulang sampai sini. Jumlah yang ismiyah adalah apa Bapak-Bapak? Diawali dengan isi. Jumlah yang diawali dengan isim. Gak apa-apa, nggak tahu istilahnya, nanti step by step ya. Kalau jumlah fi'liyah apa Bapak? Jumlah yang diawali Jumlah yang Oleh fi'il. dengan fi'il. Sekarang baik, isim itu apa? Isim mudahnya kata benda. Ya. Isim itu apa? Kata benda. Kata benda. Contohnya apa? Al-masjid. Contoh bahasa Indonesia. Kata benda. Sebutkan contoh bahasa Indonesia. Contoh kata benda. Banyak ya. Masjid, baju, buku, ya, siswa, guru, itu kan kata benda tuh. Ya tidak. Nah itu namanya kalau bahasa Arab disebut istilahnya isim. Disebut apa Bapak? Isim. Jadi kalimat yang diawali dengan isim dinamakan jumlah ismiyah. Isim apa Bapak? Kata benda. Baik, coba saya sebutkan berikut. Ini kata benda bukan ya? Baik, rumah kata benda bukan? Kata benda. Baik, mobil Kata benda. kata benda. Tidur
Kata benda. Bukan. Tidur. Ya. Makan. Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Paham ya Bapak? Nah, isim itu kata benda. Jadi kalimat yang awalnya isim, yang awalnya kata benda disebut jumlah ismiyah. Ya. Baik, kita ke sebelah ya. Fi'il. Fi'il itu mudahnya kata kerja. Kerja. Itu namanya fi'il. Contohnya apa? Kata kerja pergi, belajar, terus apa lagi? Makan. Makan, Bekerja. bagus, bekerja. Nah, sekarang kalimat yang awalnya kata kerja fi'il itu disebut jumlah fi'liyah. Bisa diikuti Bapak sampai sini? Ya. Baik, sekarang kita ke sini. An-najmu, contoh nomor 1. An-najmu ba'idun. Tadi artinya apa? Bintang Bintang itu jauh. Baik, ini kalimat kan. Nah, Ya. kalimat ini disebut jumlah apa? Ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah. Taunya dari mana? kata benda. Karena awalnya apa? Kata benda. An-najmu. An-najmu ini isim atau fi'il? Isim. Isim. Berarti an-najmu ba'idun jumlahnya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Nah, sekarang misalnya saya contoh ya. Misalnya apa ya contohnya ya? Carinya jangan yang umum yang enggak umum. Oh ya. Contoh. Aqla'at at-ta'iratu. Aqla'at. Aqla'atit ta'iratu. Aqla'atit aslinya aqla'at at-ta'irah. At-ta'iratu. Aqla'at itu artinya apa sih? Apa namanya? Yang gitu apa namanya? Take off. Ya. Pesawat itu lepas landas. Baik, lepas landas ini isim apa fi'il? Fi'il. Fi'il ya, kata kerja lepas landas dia. Nah, ta'irah isim apa fi'il? Isim. Isim, pesawat kan? Pesawat itu kata benda. Nah, tadi kalau ada yang subjek predikat itu pembahasannya adalah pada jumlah yang fi'liyah. Nah, itu baru ada subjek, ada predikat. Kalau jumlah ismiyah, kalau dalam bahasa Arab nggak ada. Nggak ada subjek, nggak ada predikat. Berarti an-najmu ba'idun tidak ada subjeknya, tidak ada predikatnya. Karena yang ada subjek dan predikatnya dalam bahasa Arab adalah pada jumlah fi'liyah. Contohnya ini, aqla'at itu predikat apa subjek apa predikat? Subjek itu kan subjek itu apa sih? Pelaku ya. Predikat itu apa? Kata kerja. Ya, subjek tadi apa? Pelaku, predikat kata kerja. Baik, aqla'at ini pelaku apa kata kerja? Kata kerja berarti subjek atau predikat? Predikat. Atau iroh. Ini pelaku apa kata kerja? Pelaku. Pelaku berarti subjek apa predikat? Subjek. Nah, kalau subjek dan predikat itu ada pada jumlah ismiyah atau pada fi'liyah? Fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah tidak ada subjek dan predikat. Nanti adanya apa? Nanti kita bahas. Nanti kejauhan nantinya. Iya. Baik. Nah, berarti dalam jumlah an-najmu ba'idun ada subjeknya dan predikatnya tidak? Tidak ada. Ya, gitu. Jadi yang ada subjek dan predikat adalah pada jumlah fi'liyah. Yang kebanyakan di Durusul Lughah jilid 1
itu belajarnya tentang jumlah ismiyah banyaknya. Ada jumlah fi'liyah cuman sedikit sekali. Bingung nggak Bapak-bapak sampai sini? Atau biasa aja? Ngerti. Ngerti, bisa diikuti, dipahami. Rahim nih. Baik, mau nyelam lagi nggak? Mau nyelam lagi atau udah ngebul? Kalau ngebul kita nggak usah nyelam. Ngebul nggak Bapak-bapak? Hah? Ngebul nggak? Kalau nggak ngebul biasa aja kita nyelam nih. Jangan nyelam dulu. Ustaz. Jangan nyelam dulu ya, udah nggak apa-apa nanti. Iya, ya kita bahasnya nanti. Ya, sampai sini dulu ya. Pokoknya kita ngafalin kosakata dulu deh. Baik, bisa diikuti Bapak-bapak? Insya Allah. Baik. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan ya sekarang. Tamarinu. Artinya, ya artinya apa? Latihan. Tamarinu artinya latihan. Baik, yang pertama, latihan pertama, Iqra waktub. Artinya apa? Baca dan tulislah. Ma'a artinya apa? Bersama-sama. Bersama. Tadi suara saya sempat sember ya. Tapi kok di saya enggak ya? Mungkin di tadi Masih agak sember juga, Kak. masih agak sember juga. Tapi di saya jelas ini ya. Kenapa ya? Mungkin di saya jelas banget di monitor saya, di headset monitor saya. Suaranya jelas. Mungkin sinyal apa ya? Jelas sih. Kalau di headset saya, makanya saya pakai headset untuk monitoring suara gitu. Ya. Ya, nggak tahu ya. Pokoknya nanti kalau ada nggak enak, tolong kabari ya. Baik nggak enak dalam visualnya, gambarnya, atau audionya, atau suaranya, tolong kabari ya Bapak-bapak. Baik, kita lanjut ya tadi. Baca dan tulislah ma'adobti dengan dobti itu memberi harokat. Awakhiri pada akhir-akhir al-kalimat kata-kata berikut. Nah ini dikasih harokat nih Bapak nih. Nah udah nggak ada harokatnya ya. Nah harokatnya apa nih? Mengingat pelajaran kita adalah ada alif lam dan tidaknya. Kalau ada alif lamnya berarti akhirnya tidak boleh ditanwin. Kalau tidak ada alif lamnya maka dia ditanwin. Kalau ada gitu ya. Sambil murojaah kosakatanya. Baik, kita coba yang nomor 1 ya. Nomor 1 tuh yang paling atas ini Bapak-bapak. Silahkan Bapak-bapak. Al-babu. Al-babu, Hasan. Artinya apa? Pintu itu. Pintu itu. Hasan ada alif lamnya ya. Jadi dia lebih khusus. Baik, nomor 2. At-tajiru. Bagus. Artinya apa? Pedagang itu. Bagus. At-tajiru. Hasan. Baik, yang ketiga. Najmu, An-najmu. Hasan. Artinya apa? bintang itu. Bintang itu. Baik. Yang selanjutnya. Al-Qamaru, Al-qamaru. Artinya Bulan. bulan itu. bulan itu. Hasan. Bagus. Yang selanjutnya. Itu Adiku. Artinya apa? ayam jantan. Ayam jantan itu. Ayam jago itu. Bagus. Selanjutnya. Ma'u, Al-ma'u. Bagus. Artinya apa? Air itu. Air itu. Bagus. Hasan. Yang baris kedua. Silahkan. Akhir. As-sariru. Baik. As-sariru artinya apa? Ranjang. Ranjang itu. Tempat tidur itu. Bagus. Selanjutnya. al-baitu, Al-baitu. Baik. Artinya rumah itu. rumah itu. Baik. Kemudian selanjutnya. Al-masjidu, Al-masjidu. Pendek semua ya Bapak-bapak. Al-masjidu semuanya pendek. Artinya masjid itu. Baik. Selanjutnya. ar-rajulu, Ar-rajulu. Artinya laki-laki itu. laki-laki itu. Kelihatan nggak ya? Oh kelihatan.
Nggak kelihatan ya. Baik, kemudian setelahnya Asuk. as-sukaru. Nah, masih ingat ya Bapak-Bapak, as-sukar artinya apa? Gula. Gula itu. Baik. Selanjutnya yang terakhir Al-waraku. al-waraku artinya Daun. daun itu. Baik. Nah, ini semuanya tidak bertanwin. Kenapa? Sebabnya Ada di ada alif lam ya. Tadi sedikit ini ya tambahan informasi, kalau ada alif lam begini, ini tandanya kata tersebut adalah isim. Nah, sedikit aja ya. Oh, jadi kalau ada alif lamnya berarti isim apa fi'il? Isim. Jadi tanda isim, tandanya diantaranya ada alif lamnya. Baik, Hasan. Ada yang ditanyakan latihan 1 Bapak-bapak? Bisa diikuti. Baik, kita sekarang ke latihan yang kedua. Imla'il farogo, isilah titik-titik fima yali pada yang berikut biwad'i kalimatin dengan meletakkan kata. Nah, kalimah itu bahasa Indonesianya kata ya. Tadi kalau kalimat bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah jumlah. Jadi jumlah kalimat, arti bahasa Indonesianya kalimat. Kalau kalimat berarti bahasa Indonesianya kata. Dengan meletakkan kata munasibatin yang sesuai. Nah, ini ada titik-titiknya, belakangnya ada jawabannya. Nah, kita sekarang isi titik-titik ini yang sesuai dengan yang belakangnya ini. Yang depannya apa? Terserah, bebas. Ya, asal dia berhubungan dengan yang setelahnya begitu. Bisa diikuti Bapak-bapak? Bisa. Baik. Nomor 1. Saya Ustaz. Ya, silahkan Bapak. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Bagus. Artinya? Pedagang itu kaya. Bagus, Masya Allah ya. Masih ingat ya Pak. Masya Allah. Baik. Nomor 2. Ana Ustaz. Silahkan. As-sukaru Mm-mm. hulwun. Coba diulang lagi. As-sukaru Mm-mm. hulwun. Baik, artinya apa? Gula itu manis. Baik, as-sukar. Nah, ini Bapak-bapak, itu tidak ada yang panjang. Semuanya pendek. As-sukaru. Jadi gitu. As-sukaru hulwun. Silahkan diulang, pendek semua. As-sukaru hulwun. Bagus. Tadi artinya apa? Gula itu manis. Bagus. Gula itu manis. Baik, nomor 3. Saya Ustaz. Ya, silahkan. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Bagus. Artinya? Murid itu sakit. Murid itu sakit. Bagus. Murid itu sakit. Baik, Hasan. Lanjut nomor 4. Nah, ini nih yang baru nih. Tufaku tazidun. Saya Ustaz. Ya, silahkan coba. Silahkan. At-tufahu lazizun. At-tufahu ladzizun. Artinya apa? Apel itu lezat. Apel itu lezat. At-tufah. Dia panjangnya di fa ya Bapak-bapak. At-tufahu. Kok di ya maksudnya di sini ya di nomor 4 ya. At-tufahu ladzizun. Ya, at-tufah itu panjang di fa-nya. Bagus, Hasan. Apel itu lezat. Ya. Baik, kemudian nomor 5. Silahkan. At-tabibu tawilun. Hasan, at-tabibu tawilun. Artinya apa? Dokter itu tinggi. Dokter itu tinggi. Tinggi. Bagus. Dokter itu tinggi. Hasan.
Nomor 6. Nomor 6. Wal Gimana? itu qasir. Silakan diulang gimana? Wal mudar qasirun. Al-mudarrisu qasirun, boleh. Al-mudarrisu qasirun artinya apa? Pak guru Pak Pendek. guru itu pendek, nggak usah pakai wa ya. Kalau wa kan yang di atas tuh. al-mudar Al-mudarrisu qasirun. Baik, Hasan bagus ya Bapak. Baik. Ada yang ditanyakan Bapak jelas? Bisa diikuti? Insyaallah. Jelas. Ini saya sedikit-sedikit ya Bapak, nyelemnya dikit-dikit. Ya. Yang belakang-belakang ini itu disebutnya istilahnya itu khobar. Sebutnya apa? Over. Khabarun. Khobar itu dia yang melengkapi kata sebelumnya sehingga kalimatnya menjadi sempurna. Itu namanya apa? Khobar. Over. Atau kita tahu suatu itu kata itu adalah khobar. Kalau kita terjemahkan, kita tambahkan kata adalah. Setelah kata adalah itu khobarnya. Atau setelah kata yaitu, atau setelah kata yakni. Yakni ada, yaitu atau adalah, maka kata yang setelahnya itu adalah apa? Khobar. Bisa diikuti Bapak? Insyaallah. Baik, coba yang nomor 1 nih. At-tajiru ghaniyun. Ya. Adalah Pedagang itu kita tambahin adalah kaya. Gitu kan? Kalau kita tambahin ya. Pedagang itu adalah kaya. Berarti kaya sebagai apa tadi? Over. Khobar. Bisa diikuti Bapak? Bisa diikuti? Insyaallah. Jadi khobar adalah penyempurna suatu susunan kata sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Yang melengkapi ya kata yang melengkapi suatu kalimat sehingga kalimatnya menjadi sempurna dinamakan khobar. Over. Ya, jadi yang di di latihan ini khobar-khobarnya nih yang dikasih tahu. Nah, silahkan dilengkapi depannya begitu. Bisa diikuti Bapak? Insyaallah. Jelas? Oh. Baik. Coba kita intip setelahnya. Oh. Ini kita cukupkan atau kita mau lanjut nih Bapak-bapak? Sedikit. Kita cukup atau lanjut? Hah? Gimana Bapak-bapak? Karena sudah dikenalkan khobar, Heeh. maka perlu dikenalkan mubtada. Ya nanti insya Allah. Satu-satu dulu. Khobarnya dulu. Insya Allah. Ya ini pokoknya yang kalau kita terjemahkan kita tambahin aja kata adalah. Berarti setelah kata adalah namanya apa? Sebagai khobar. Khobar. Ya, gitu ya Bapak-bapak. Contoh ya misalnya nih. Misalnya al-miftahu kabirun. Al-miftahu kabirun artinya apa? Pintu itu Pintu adalah itu besar. besar. Kunci itu Kunci itu Adalah adalah besar. besar. Tambahin adalah gimana caranya? Kunci itu besar kan tuh nggak ada adalahnya nih. Sekarang kita tambahin adalahnya biar tahu khobarnya di mana. Coba terjemahinnya gimana Bapak? Kalau kita tambah kata adalah al-mif kunci itu Kunci itu adalah besar. Berarti khobarnya yang mana? Besar. Besar. Nih berarti khobar. Bisa diikuti Bapak? Itu khobar. Ya. Khobar jadi adalah apa? Atau susunan kata yang melengkapi ya suatu kalimat sehingga menjadi sempurna. Jadi kalau ada khobar itu baru kalimat itu sempurna. Kalau nggak ada nggak bisa dipahami. Contohnya tadi al-miftahu kunci itu.
Kenapa kunci itu? Kan gitu. Kita katakan besar, oh baru paham. Nah, yang mau menyempurnakan itu disebutnya namanya apa? Khobar. Khobar. Bisa diikuti Bapak? Insyaallah. Baik. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita cukupkan? Seperti itu ya Ustaz. Gimana? Ada hadis al-ma'um tahurun. Al-ma'u tohurun la yunajjisuhu syai'un. Iya, kenapa Bapak? Ya, seperti itu ya Ustaz. Betul. Pokoknya yang menyempurnakan suatu kalimat sehingga bisa dipahami itu namanya khobar. Dan khobar itu nggak mesti nggak ada alif lamnya ya. Kalau kita kan ini semuanya nggak ada alif lamnya nih. Nggak mesti ya. Khobar itu kan ada yang begitu, maksudnya menyampaikan begitu. Nggak mesti khobar itu nggak ada alif lamnya. Berarti kalau ada alif lamnya bukan khobar, kalau nggak ada alif lamnya khobar, nggak mesti. Contoh dalam hadis tuh di Arba'in An-Nawawiyah. Ad-dinu apa? An-nasihat. Sans. Ad-dinu an-nasihatu. Pernah dengar hadisnya Bapak-bapak? Agama adalah nasihat. Mana khobarnya? Nasihat. Nasihat. Nih, ini kan khobarnya. Ada alif lamnya enggak? Ada. Jadi khobar itu nggak ada alif lamnya berarti khobar. Kalau ada alif lamnya berarti bukan khobar, nggak mesti. Baik. Bisa diikuti Bapak? Jadi mudahnya tadi, pokoknya terjemahkan aja, selipin kata adalah tuh dalam terjemahannya. Emang nggak ada sih, kalau ada jadi nggak enak, nggak apa-apa. Maksudnya untuk tahu mana khobarnya. Begitu. Baik, bisa diikuti Bapak-bapak? Allah. Jelas, baik. Sampai di sini dulu ya Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah bisa kita bersama-sama ya untuk belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan nih di pekan-pekan yang akan datang sampai selesai ya, sampai semuanya bisa kita pelajari ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam belajar terus, dalam beramal terus. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak-bapak, jazakumullahu khairan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Recording stopped. wabarakatuh.